Kakak Karima, Bu. Turun dah. Seperti biasa tetap cantik. Mas, adalah. Oh, cantik ya Maaf Gurun. Gurunda, Iya. saya pakai akun ini Cantik. penginjil oten. Maaf Gurunda. Oh, saya kira Gurunda ganteng. Iya, nggak apa-apa, Cantik. nggak masalah. Iya. Ini Masalah itu, pakai aja. bincang-bincang. Aduh, minta maaf kak, kepetal. Tapi Gurunda, assalamualaikum. Suara saya putus-putus, Kak? Nggak kan? Oh, enggak Ji. Aman. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mute karena Iya. saya masih menyetir. Gimana? Nanti, Oh, siap. Lanjut, Maki. oh delay. Suara saya gangguan lagi ya. Enggak, Nah, kalau Aman. IP-nya. Aman Gurunda. bagus. Iya, saya tadi bertanya-tanya sama beberapa teman. Bagus, Ji. Masya Allah. Gurunda, iya saya mau tanya, maksudnya mau belajar juga tentang Bible supaya kalau misalnya ada yang tanya-tanya begitu saya juga bisa menjabarkan atau bagaimana begitu. Soalnya saya dari keluarga campuran. Ayah Oh, siap. mualaf, ibu Bugis. Ya. Saudara. Masih banyak Allahu saudara-saudara yang Akbar. Masya oten. Allah. Iya, gimana? Iya, makanya saya mau bertanya, mau ini minta, Oh. maksudnya direkomendasikan kalau Masih mau banyak belajar keluarga yang Bible. oten. Ya. Iya, mau belajar Bible itu maksudnya mulai dari mana? Kemudian data per data dari misalnya bab 1 dari kitab Filipi itu cerita dibahas seperti pembukaan, kemudian klimaksnya, lalu kemudian penutup. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau belajar Bible itu lebih mudah. Selain faktor bahasa, memang sudah bahasa Indonesia. Ya, yang kedua itu bisa dengan mudah kita ngerti karena dia berbentuk alur mundur, alur maju, kayak gitu-gitulah. Seperti itu. Jadi kalau mau belajar beli aja Bible-nya, terus kemudian nanti harus ada teman yang lebih pengalaman di mana data-datanya berbicara mengenai pengakuan Yesus, kesaksian Yesus, jawaban-jawaban Yesus terkait ketika ditanya orang-orang sesamanya siapa dirinya menurut dirinya, kan gitu ya. Iya, Guru. Jadi sebenarnya belajar Bible itu gampang. Iya. Iya, maksudnya mau Gimana? belajar gitu tapi butuh guru juga. Biasa kan mau membahas juga di Komal. Gurunya- tapi takutnya Iya. biasa sensitif. Iya. Jadi apa ya? Maksudnya kurang tahu mau bertanya sama siapa. Kalau misalnya lihat misalnya YouTube-nya Bang Suma atau apa, kita bisa belajar juga. Tapi maksudnya biasa kita ada pertanyaan juga untuk lebih mendalamnya gitu. Saya nggak tahu mau bertanya sama siapa. Iya.
Gurunda izin pamit dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby di Waalaikumsalam bawah nama Mail standby di bawah dulu. Siap bunda emang. Kondusifkan dulu Komal 2 slot ya buat hotel. Ya. Minta maaf. Ya saya turun pamit dulu Gurundaku Bang Kores. Iya, kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami dan Hafiz Sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai Bible ya, pendalaman materi, kemudian sajian daripada inti cakupan muatan atau kisi-kisi terkait dengan konsep yang ada di dalamnya, sebenarnya guru terbaiknya itu adalah Yesus itu sendiri. Maksudnya gini, kalau sebagai seorang yang ingin belajar kemudian ya, yang ingin belajar tentang kristologi, itu tidak perlu belajar sama pendeta atau tidak perlu belajar sama seorang lulusan teologi. Kenapa? Karena sudah sangat jelas dalam data mereka. Misalnya kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak, dalam hal ini hamba Allah yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang kemudian mentafsirkan. Dalam bahasa original teksnya dikatakan bahwasanya exegomai. Jadi Yesuslah yang kemudian punya hak menjelaskan siapa Allah. Yesuslah yang punya kewajiban dan tanggung jawab mengajarkan siapa Allah kepada Bani Israel. Ya, jadi di situ exegomai, Yesus yang kemudian menyatakan, memperlihatkan, menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan tentang Tuhan, siapa yang telah mengutus dirinya dan untuk apa dia diutus dan siapa Yesus ini menurut Yesus. Maka dialah yang punya hak, karena dialah yang kemudian exegomai tentang Tuhan, tentang dirinya, tentang ajarannya, tentang agamanya, tentang diutusnya, cakupan pengutusannya, tujuan dia diutus, dan apa yang terjadi setelahnya. Exegomai itu artinya dialah yang punya wewenang untuk menjelaskan tentang ajarannya. Kenapa kita umat Islam ini, khususnya apologet, itu susah untuk ditumbangkan oleh seorang lulusan teologi ya, lulusan planet Pluto misalnya sekalipun, atau yang hanya sekedar cuap-cuap, yang tadinya hanya pengamen lalu menjadi matematika ya, ngamen-ngamen di Trans Studio Bandung, lalu menjadi guru matematika misalnya ya. Paparan Yesus, pengakuan Yesus, penjelasan Yesus, jawaban Yesus, ajian Yesus. Jadi dari kru Kristen, sekuat apapun argumentasi mereka, mereka tidak akan pernah sanggup meruntuhkan gagasan, ide, penjelasan, uraian, jawaban, ungkapan, pesan yang disampaikan oleh para apologet Islam. Kenapa? Karena sandaran dari penjabaran apologet Islam itu selalu bersandar kepada pengakuan-pengakuan Yesus itu sendiri di dalam Bible. Kenapa? Karena Yesuslah yang exegomai terhadap Tuhan, terhadap dirinya, tujuannya, fungsinya, apa kemudian yang menjadi cakupan dari ajarannya kepada Bani Israel. Jadi kalau hanya mantan pengamen ya di Trans Studio Bandung, lalu kemudian hanya mantan gitaris atau yang masih aktif jadi gitaris, siap. Gurunda cuma suaranya hilang Gurunda. Iya. Iya, dia Gurunda sinyalnya kurang bagus. Minta maaf itu